Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Chandra Mirta Munir dari Prodi Teknologi Informasi kelas 2C dengan NIM 24013011016. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas aljabar ilmiah saya, yaitu untuk mencari AAA ditambah BA transpose. Tapi terlebih dulu, ini adalah data yang saya miliki, dan kemudian ini adalah data yang sesudah absen dari saya, yaitu absen ketiga yang digunakan sebagai B. Baik, pertama-tama kita akan mencari AAA-nya terlebih dahulu. Kita sediakan yang A ini 2, kemudian dikali. Untuk pengaliannya itu 1 dikali 1, kemudian 1 dikali 3, 3 dikali 4. Jadi baris yang ini dikalikan ke kolom yang ini, dan itu dilakukan secara terus-menerus sampai semuanya selesai. Baik, di sini saya akan mengerjakannya. Yang pertama 1 dikali 1, 1 dikali 3. Oh, di sini ditambah. Kemudian 3 dikali 3 dikali 4. Nah, kita lakukan di sini. 1 dikali 1 tambah 1 dikali 4 tambah 3 dikali 5 kali 5, 1 dikali 3 tambah 1 dikali 2 tambah 3 dikali 2. Baik, yang kedua ini, jadi baris 3, 4, 2 ini kita kalikan ke kolom yang ini. Kita lanjutkan seperti yang tadi. Jadi di sini 3 dikali 1 ditambah 4 dikali 3 tambah 2 dikali 4. 3 dikali 1 ditambah 4 dikali 4 tambah 2 dikali 5, 3 kali 3, 3 dikali 3 4 dikali 2 tambah 2 dikali 2. Oke, untuk yang ketiga, yang baris ketiga ini kita hitung. Nah, yang dari yang ini ke sini ke kolom 1, dari yang ini ke sini, ini ke sini, dan itu dilakukan sampai ke ke 3 kolom ini, sama seperti yang sebelumnya. Oke, baik. Jadi 4 dari 1 ditambah 5 dikali 3 2 dikali 5, 2 dikali 4, kemudian 4 dikali 1, 4 dikali 1 tambah 5 dikali 4, 5 dikali 4 tambah 2 kali 5, 2 kali 5, 4 dikali 3 tambah 5 kali 2 tambah 2 kali 2. Nah, jadi di sini kita sudah dapat dari perkalian AAA-nya ini. Jadi tinggal kita kalikan dari semuanya. Yang ini kita kalikan terlebih dahulu, yang 1 dikali 1, 1 dikali 3, 3 dikali 4. Oke, 1 kali 1 itu 1, 1 kali 3, 3, 3 kali 4, 12 tambah, oh ya, di sini ditambahkan ya. Kemudian 1 ditambah 4, 1 ditambah 4 ditambah 15, 3 ditambah 2 tambah 6. Lanjut, 3 dikali 1, 3 tambah 4 kali 3, 12
12 tambah 2 dikali 4 8 3 ditambah 16 ya, tambah 16 tambah 10 9 tambah 8 tambah 4 tambah 15 tambah 8 4 tambah 20 tambah 10 12 tambah 10 tambah 4. Nah, jadi ini semua kita jumlahkan. Karena di sini tidak muat, jadi bagian ini akan saya hapus terlebih dahulu. Jadi yang bagian yang sudah dapat tadi hasilnya kita jumlahkan ini semuanya. 1 tambah 3 tambah 12. Tulis di sini hasilnya 16. Kemudian 1 tambah 4 tambah 15 sama dengan 20. 3 tambah 2 tambah 6 yaitu 11. 3 tambah 12 tambah 8 yaitu 23. 3 tambah 16 tambah 10 itu 29. Kemudian 9 tambah 8 tambah 4 itu hasilnya 21. 4 tambah 15 tambah 8 hasilnya 27. 4 tambah 20 tambah 10 itu 34. 12 tambah 10 tambah 4 itu 26. Jadi inilah untuk hasil AA-nya sudah kita dapat. Di sini saya akan melanjutkan yang tadi. Sekarang kita akan mencari B dikali A transpose. Sebelum itu kita harus cari A transposnya terlebih dahulu. Jadi caranya itu seperti kita tukar gitu. Ini sama dengan A transpose ini. Di sini yang kolom ini kita jadikan baris. Jadi 1, 3, 4. Kemudian yang ini, yang kolom 2 ini kita jadikan baris 2. 1, 4, 5. Kemudian yang kolom ketiga kita jadikan baris ketiga. 3, 2, 2. Nah, kemudian yang B ini kita kalikan dengan A transpose ini. Caranya sama seperti yang tadi. Baik, yang pertama, yang ini 1 dikali dengan 1. Itu dikali 1, 5 dikali 1. Di sini ditambah 5 dikali 1. Kemudian 4 dikalikan 3. 4 dikalikan 3. Oke, kita lanjut. Jadi yang 1 kita kalikan yang ketiga. Sini 1 dikali 3. Kemudian tambah yang 5 dikalikan 4. 5 dikali 4. Kemudian 4 dikalikan 2. Ditambah dulu 4 dikali. Kemudian yang baris 1 kita kalikan dengan kolom yang ketiga. 1 dikali 4. 1 dikali 4. Kemudian 5 dikali 5. Sini tambah dulu 5 dikali 5. Kemudian 4 dikali 2 tambah 4 dikali 2.
Nah, jadi baris dan kolomnya itu dilakukan sampai semuanya ini selesai, sama seperti cara yang tadi. Jadi untuk mempercepat mungkin akan saya kerjakan langsung. Ini saya sudah menghitung semuanya yang perkalian tadi. Kemudian kita akan lanjut di sini yang perkaliannya dulu kita hitung. 1 dikali 1 di sini 1, 5 dikali 1 5, ini tambah 4 dikali 3 12, 1 dikali 3 3, 5 kali 4 20, 4 dikali 2 8, 4 dikali 1 dikali 4 4, 5 dikali 5 itu 5 dikali 5 itu 25, 4 dikali 2 itu 8. Dan kita lanjut lagi ke baris 2. 4 dikali 1 4, 4 dikali 1 4, 5 dikali 3 12, 4 dikali 3 12, 4 dikali 4 itu 16, 5 kali 2 10, 4 dikali 4 itu 16, tambah 4 dikali 5 20, tambah 5 dikali 2 itu 10. Oke, kita lanjut ke baris yang ketiga. Ini 4 kali 1 4, tambah 4 kali 1 4, tambah 4 kali 2 12, 4 kali 3 12, tambah 4 kali 4 16, 4 kali 2 8, 4 kali 4 16, ditambah 4 kali 5 20, tambah 4 kali 2 8. Oke, kita sudah mendapatkan hasil yang sudah kita kali. Kemudian kita akan menjumlahkan ini semuanya. Oke, kita akan menjumlahkan yang ini, kita jumlahkan. Jadi 1 tambah 5 tambah 12 itu 18, 3 tambah 20 tambah 8 itu 31, 4 tambah 25 tambah 8 itu 37, 4 tambah 4 tambah 5 itu 23, 12 tambah 16 tambah 10 itu 38, 16 tambah 20 tambah 10 itu 46, 4 tambah 4 tambah 12 itu 20, 12 tambah 16 tambah 8 itu 36, kemudian 16 tambah 20 tambah 8 itu 34. Jadi ini adalah hasil B dikali A transpose. Baik, karena tadi kita sudah mendapatkan dari nilai dari AAA dan juga BA transpose, kemudian untuk mendapatkan AAA plus BA transpose itu kita jumlahkan yang ini. Jadi di sini 16 ditambah 18 itu 34. Kemudian untuk 20 tambah 31 51. 11 ditambah 37 48. 23 ditambah 23 itu 46. 29 ditambah 38 itu 67. 21 ditambah 46 67. 27 ditambah 20 itu 47. 34 ditambah 36 itu 70. 26 ditambah 34 itu hasilnya 70. Dan inilah hasil dari AAA ditambah BA transpose.
Baik, yang kedua saya akan melanjutkan tugas yang kedua, yaitu eliminasi Gauss-Jordan untuk SQL dengan 3 perubahan dengan data yang dimiliki. Nah, jadi di sini adalah data saya yang saya miliki. Dan untuk pertama-tama kita akan menulis matriknya terlebih dahulu. Ini 1, 3, 4, 2, 4, 5, 2, dan ini kita beri garis 5, 6, 7. Sudah didapatkan matriksnya, kemudian kita eliminasi baris kedua dan baris ketiga supaya elemen pertama di bawah 1 menjadi 0. Untuk menghilangkan angka 3 di baris 2, kita pulangkan. Oke, ini sudah didapat matriknya. Kemudian untuk membuat segitiga bawah 0, untuk menghilangkan angka 3 di baris 2, yaitu baris 2 dikurang 3 dikali baris 1. Kemudian untuk menghilangkan angka 4 di baris 3, yaitu baris 3 dikurang 4 dikali baris 1, yang akan mendapat hasil seperti ini. 1, 0, 0, 1, 1, 1, 3, min 7, min 10, garis 5, min 9, min 13. Nah, setelah itu hilangkan angka 1 di baris ketiga kolom kedua. Untuk menghilangkan angka 1 di baris 3 kolom kedua, yaitu baris 3 dikurang baris 2, yang akan mendapat hasil seperti ini. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 3, min 7, min 3, 5, min 9, min 4. Setelah itu, ubah diagonal utama menjadi 1, yaitu baris ketiga per min 3, yang akan mendapatkan hasilnya seperti ini. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 3, min 7, 1, 5, min 9, 4 per 3. Kemudian hilangkan elemen di atas pivot 1 di kolom ketiga, eliminasi atas. Untuk baris kedua, baris 2 ditambah 7 dikali dengan baris 3. Untuk baris ke-1, baris 1 dikurang 3 dikali baris ketiga. Maka kita hitung untuk baris keduanya 0, min 9 di 7 dikali 4 per 3 dengan min 9 tambah 28 per 3 sama dengan min 27 plus 28 per 3 sama dengan 1 per 3. Kemudian untuk baris 1 yang baru, itu adalah 5 min 3 kali 4 per 3 kurang 9 min 5
5 dikurang 4 sama dengan 1. Maka didapatkanlah hasil seperti ini di matriksnya. Kemudian hilangkan angka 1 di baris kedua kolom kedua, yaitu dengan cara baris 1 dikurang baris 2. Nah, kamu di sebelah sini satu kurang 1/3 dengan 2/3. Nah, jadi perolehlah hasil 2/3. Kemudian untuk matriksnya mungkin saya buat di sini saja. Untuk matriksnya itu seperti ini. 1 untuk matriknya sudah seperti ini ya. Ini 2/3, 1/3, dan 4/3. Dan diperolehlah untuk X, Y, Z nya seperti ini. X sama dengan 2/3, Y nya sama dengan 1/3, dan Z nya sama dengan 4/3. Baiklah, jadi inilah hasil dari Gauss-Jordan dari 3 berubah dari data yang saya miliki. Baik, kita akan lanjut ke tugas ketiga, yaitu inverse matrix. Kita akan lanjut ke tugas yang ketiga, yaitu inverse matrix, di mana determinan dicari menggunakan ekspansi kofaktor. Untuk langkah pertama, kita hitung determinan dari matriks A menggunakan ekspresi kofaktor baris pertama. Di sini determinan A sama dengan 1 dikali 2 min dikali 3 2 tambah 3x 3 4 5. Kemudian kita akan hitung minor-minornya dari ini. Yang pertama 4 5 2 kurung 9 4 2 dikurang 5 2 sama dengan 8 dikurang 10 sama dengan min 2. Kemudian yang kedua minumnya itu adalah 3 2 4 5 sama dengan 3 2 kurang 4 2 sama dengan 6 dikurang 8 6 kurang 8 sama dengan min 2. Yang ketiga 3 4 4 5 itu sama dengan 3 2 4
dengan A sama dengan 1 kurang min 2 min 1 min 2 tambah 3 min 1 sama dengan min 2 tambah 3 min 2 ditambah 2 min 3 sama dengan min 3. Oke, yang kedua yaitu menghitung matriks kofaktornya. Kofaktor itu dihitung dari minor tiap elemen. Jadi ini sudah dapat ya. Jadi sini kita tulis dulu untuk minornya 33 sama dengan 1. Sehingga matriks kofaktornya akan menjadi seperti ini. Kofaktor dari A itu min 2 min 1 13 min 10 min 1 min 10 7 1. Kemudian kita akan menghitung matriks adjoint transpose dari kofaktor ini. Itu adjoint A kemudian min 2 13 min 10 2 min 10 7 min 1 min 1 1. Nah, setelah itu kita hitung matriks inversnya menggunakan rumus yang ini. A min 1 min 1 per determinan A kali adjoint A, lalu kita masukkan A, kemudian kita masukkan ke rumus. Karena determinan A itu sama dengan integer, maka A min 1 sama dengan min 1 per 3 kali min 13 min 10 2 min 10 7 min 1 min 1 1 min 1 1. Dan untuk hasil terakhirnya itu seperti ini. A min 1 sama dengan 2 per 3 min 2 per 3 1 per 3 1 per 3 1 per 3 10 per 3
Nah, jadi inilah hasil akhirnya dari inverse matrix yang dimana determinan dicari menggunakan ekspansi kofaktor. Kita akan lanjut ke tugas 4, yaitu mencari luas jajar genjang yang dibatasi U dan V. Kemudian tentukan komponen vektor persamaan 1 terhadap persamaan 3. Jadi kita akan lanjut ke tugas yang keempat, yaitu luas jajar genjang yang dibatasi oleh U dan V. Diketahui U-nya itu 1,1,3, sedangkan V-nya 3,4,2. Oke, kita akan tulis dulu rumusnya, yaitu U kali V dengan K 1,1,3,3,4,2. Nah, kemudian kita hitung nih. Nah, di sini I itu kan 1 dikali 2 min 3 dikali 4 kurang J 1 kali 2 min 3 kali 3 plus K 1 kali 4 min 1 kali 3 ya sama dengan I 2 dikurang 12 kurang J 2 dikurang 9 tambah K 4 kurang 3 sama dengan I dengan min 2 dikurang 12 min 10 kurang J 2 dikurang 9 min 10 tambah K 4 dikurang 3 sedangkan min 1 4 dikurang 3 1 sama dengan min 10,7,1. Nah, jadi inilah luas jajar genjang yang dibatasi oleh U dan V. Oke, kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu kita akan menghitung panjang vektor U dikali V. Baik, di sini norma U dikali V sama dengan min 10 kuadrat tambah 7 kuadrat plus 1 kuadrat kali 1 pangkat 2 sama dengan akar 100 ditambah 49 tambah 1 sama dengan 150, atau ini itu setara atau sama dengan seperti 12.247. Jadi hasilnya luas jajar genjang yang dibatasi oleh U dan V itu adalah 150, atau sama seperti 12.247 satuan luas. Baik, yang terakhir yaitu B. Tentukan komponen vektor persamaan 1 terhadap persamaan 3. Jadi diketahui U-nya itu 1,1,3, sedangkan V-nya itu 4,5,2. Untuk langkah pertama kita akan hitung dulu U dikali V. U dikali W sama dengan 1, 4, kemudian ditambah 1, 5 tambah 3, 2 sama dengan ini 1 kali 4, 4, 1 kali 5, 5, 3 kali 2, 6 sama dengan 15. Nah, kemudian kita akan hitung nih panjang W nya,
Jadi panjangnya itu normal W sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 15 ditambah 5 kali 2, 5 kali 5 25, 4 kali 4 2 kali 2 4 sama dengan kan 45. Dan W0 itu adalah 45. Nah, kemudian untuk langkah yang ketiga yaitu menghitung komponen. Jadi rumusnya itu seperti ini. Komponen sama dengan U dikali W per norma W. Nah, rumus komponen sama dengan 15. Ini yang U kali W tadi hasilnya 15. Kemudian norma W 3 kali 5. Kemudian kita substitusikan 5 akar 5 sama dengan akar 5. Jadi komponen vektor persamaan 1 terhadap persamaan 3 adalah akar 5. Jadi itulah hasilnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.